Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 yang dimana beranggotakan saya sendiri, Kaila Nafisa dengan NIM 2023, 11081, dan rekan saya, Saya Arif Afandi Jasa Ngaji, NIM 2023 11189. yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait dengan proyek dari tugas SKI yang dimana kami mengangkat konveyor dengan sorting otomatis. Di mana lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama ada komponen, pertama komponen mekanik ada conveyor belt, media untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik lain. Yang kedua ada roller atau puli, berfungsi sebagai menopang dan menggerak belt. Yang ketiga ada rangka konveyor, itu sebagai struktur penyangga seluruh sistem konveyor. Selanjutnya ada motor penggerak, berfungsi untuk menggerakkan belt conveyor. Dan selanjutnya ada gearbox, itu untuk menurunkan kecepatan motor dan menambah torsi. Selanjutnya ada mekanisme starting, bisa berupa pendorong, flap gate, dan diverter. Yang kedua ada komponen sensor. Sensor yang digunakan itu ada sensor proximity, itu untuk mendeteksi keberadaan objek. Yang kedua ada sensor fotoelektrik, itu untuk mendeteksi objek berdasarkan cahaya. Yang ketiga ada sensor warna, digunakan untuk sorting berdasarkan warna. Selanjutnya ada sensor berat, digunakan untuk sorting berdasarkan berat barang. Yang selanjutnya ada limit switch, itu untuk menentukan batas gerak mekanisme sorting. Yang ketiga ada komponen antar muka. Yang pertama ada push button, itu untuk kontrol manual sistem. Yang kedua ada emergency stop, itu untuk keamanan sistem. Yang ketiga ada lampu indikator, itu untuk menunjukkan status kerja sistem. Yang keempat ada HMI atau untuk menampilkan informasi sistem. Sebenarnya ada komponen ladder diagram, yaitu ada kontak normally open, ada kontak normally close, ada coil atau output, ada instruksi counter. Selanjutnya ada cara kerjanya, itu pada tahap awal sistem dioperasikan dengan menekan push button start. Setelah tombol start ditekan, lampu indikator akan menyala sebagai tanda bahwa sistem telah aktif. Ketika indikator menyala, sensor pertama akan aktif dan secara otomatis konveyor mulai bergerak. Saat konveyor beroperasi, sensor kedua akan aktif untuk mendeteksi keberadaan barang yang melewati konveyor. Selanjutnya, apabila sensor ketiga aktif, maka sistem akan menggerakkan barang untuk disortir ke kiri, ke arah kiri. Sebaliknya, apabila sensor keempat yang aktif, maka barang akan disortir ke arah kanan. Setiap barang yang terdeteksi oleh sensor ketiga akan dihitung oleh sistem. Ketika jumlah barang yang telah ditentukan telah tercapai atau hitungan telah habis, maka lampu indikator full akan menyala sebagai tanda bahwa kapasitas telah terpenuhi. Untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal atau mengulang proses, operator dapat menekan tombol reset sehingga sistem siap untuk digunakan kembali. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini akan saya jelaskan terkait dengan ladder diagram dari proyek yang kami buat di sini. Yang pertama, tentunya ada push button start dan stop yang dimana diaktifkan dengan coil 10.00 yang dimana untuk mengaktifkan, dan di sini jadinya ada rangkaian pengunci di sini. Lalu di sini kami gunakan sensor, yaitu sensor 1, sensor 2, sensor 3, dan juga sensor 4 yang dimana untuk sensor 1 ini nantinya dia akan mendeteksi adanya benda sehingga dia nanti akan berjalan. Lalu di sensor kedua itu dia akan mendeteksi apakah barang ini layak untuk disortir atau tidak. Apabila dia layak,
maka dia akan mengaktifkan coil deteksi barang, lalu dia akan masuk ke sensor berikutnya, yang dimana ada sensor ketiga dan juga keempat. Apabila dia terdeteksi oleh sensor 3, maka dia akan kesortir ke sebelah kiri. Sedangkan apabila dia terdeteksi oleh sensor 4, maka dia akan tersortir ke kanan. Nah, di sini apabila dia tersortir pada sensor ketiga, maka dia akan mengaktifkan si counter. Si counter ini akan mencacah sampai nilainya hexa 20, yang dimana apabila nilai sudah mencapai nilai hexa 20, nantinya dia akan mengaktifkan lampu yang menandakan sistem ini sudah full. Bagaimana untuk mengulangi sistem ini? Kita gunakan tombol reset yang ada pada counternya ini. Lalu untuk HMI-nya sendiri masih sama, ada push button on, off, lalu ada sensor 1, 2, dan juga sensor untuk ke kiri dan ke kanan. Apabila kita nyalakan si sistem, maka lampu indikator di sini nantinya akan menyala, lalu dia mendeteksi sensor 1, mendeteksi sensor 2, lalu dia akan memilih apakah dia masuk ke sensor kiri ataupun kanan. Apabila ke kiri, nantinya di numeral display-nya akan nge-count down, jadi dari 20, 19, hingga sampai ke 0. Apabila nilainya sudah 0, nanti dia akan mengaktifkan lampu indikatornya di sini. Dan apabila kita ingin mereset nilai dari numeral display-nya di sini, bisa kita gunakan tombol reset yang ada di bawah sini. Lalu di sini untuk bentuk dari function block diagram yang kita buat dari project ini. Yang sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan ladder diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya saja perbedaannya di sini kita harus penginisialisasian dari input, output, dan juga internalnya di sini. Apabila kita masih menggunakan kontak NO, coil, dan juga masih menggunakan counter sama seperti ladder diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di sini ada sequential function chart yang dimana ini hampir sama dengan flow chart atau cara kerja atau alur kerja dari project yang kami buat di sini, yang dimana ada start di awal, lalu dia akan menjalankan programnya, dan juga apabila dia full nantinya akan menyalakan lampu menandakan dia full pada sistemnya, dan proses ini akan terus-menerus looping atau berkelanjutan. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dari proyek sistem kontrol industri ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.